Saudara-saudara yang terkasih, Shalom Aleichem, salam damai sejahtera. Bertemu lagi dengan kami, studi kitab Injil yang mencerahkan jiwa setiap orang kepada kebenaran yang sesungguhnya. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kami mau sampaikan kebenaran tentang neraka. Saudara-saudara, banyak orang bertanya-tanya, apakah neraka itu? Kalau neraka ada, apakah ada pernyataan yang menunjukkan bahwa itu neraka yang dimaksud? Ataukah neraka itu hanya istilah dunia orang-orang yang tidak mengerti kitab suci? Benarkah ada neraka? Saudara-saudara yang terkasih, mari kita belajar dari sumber kebenaran, yaitu kitab suci Injil. Saudara-saudara, di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu 19 ayat 20 dan kitab Gilyahna atau Wahyu pasal 20 ayat 10, di situ menunjukkan bahwa itulah neraka. Apakah neraka itu, saudara-saudara? Neraka itu merupakan lautan api yang dinyalakan oleh belerang, tempat penyiksaan atau hukuman, dan itu berjalan siang dan malam, tidak pernah berhenti, bersifat kekal atau selamanya bagi yang ada di dalamnya. Nah, sekarang masalahnya, siapakah yang ada di dalam neraka tersebut sehingga memperoleh penyiksaan siang dan malam dan kekal? Saudara-saudara, di dalam kitab suci dijelaskan, ditunjukkan secara detail siapakah yang ada di dalam neraka itu. Saya akan sebutkan berdasarkan kitab suci. Yang pertama adalah setan atau satan atau istilah lain sinaga. Yang kedua, binatang buas atau anti-mesias. Berikutnya adalah nabi-nabi palsu. Selanjutnya, bala tentara setan atau malaikat-malaikat pengikut setan. Kemudian semua orang yang menerima tanda binatang buas dan yang menyembah ikon binatang buas itu. Selanjutnya adalah semua orang fasik atau orang jahat yang tidak bertobat hingga matinya di dunia ini. Itulah saudara-saudara penghuni neraka. Yang disiksa di dalam neraka itu daging, roh, atau yang lain. Saudara-saudara, berbicara tentang neraka itu berarti berbicara bagi orang yang sudah meninggal di dunia atau orang yang sudah meninggalkan tubuhnya, badannya di dalam tanah atau di atas bumi ini. Yang berarti yang ada di dalam neraka itu adalah rohnya. Orang kalau mati itu badannya dikubur, ya, bisa di suatu gua atau di dalam tanah. Tapi yang jelas tubuh atau badan itu akan kembali lagi menjadi tanah. Sedangkan rohnya kembali kepada Tuhan. Dan inilah saudara-saudara, roh inilah yang nantinya akan masuk neraka atau masuk samayim atau surga. Jadi neraka itu sifatnya kekal. Juga ada saudara tempat hidup kekal bagi orang-orang benar, yaitu samayim atau surga. Oleh karena itu sering ada versus antara surga dan neraka. Surga diasosiasikan yang benar, neraka yang dosa atau jahat. Saudara-saudara, untuk melihat ini kita akan melihat saudara-saudara bagaimana muncul istilah neraka ini. Di dalam bahasa Yunani itu disebut Gehenna. Asal muasal dari istilah itu adalah suatu peristiwa pembantaian berdarah di sebuah lembah di Yerusalem yang melibatkan seorang bernama Ben Hinnom. Bahasa Ibrani untuk
lembah adalah Gai. Akhirnya lembah berdarah itu disebut orang Gai Hinom. Dari pengucapan yang cepat terbentuklah istilah Gehenom yang kemudian masuk ke dalam bahasa Yunani menjadi Gehenna dan dalam bahasa Indonesia menjadi Jahanam. Itulah saudara-saudara istilah neraka. Nah, dan di dalam beberapa istilah khas dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru yang berkaitan atau seringkali dicampur adukkan dengan neraka, yaitu yang pertama istilah abyssos. Abyssos itu secara harfiah berarti kedalaman tanpa dasar. Ini adalah sebuah istilah Yunani yang menunjuk tempat kediaman segala satan dan roh jahat. Kemudian ada istilah lain yaitu Hades. Itu ada di dalam kitab Wahyu 1 ayat 18. Istilah Yunani itu menunjuk dunia orang mati atau alam maut. Nah, di dalam bahasa Ibraninya itu disebut Sheol, yang juga menunjuk orang mati, dunia orang mati maksudnya, atau alam maut. Dan di dalam bahasa Indonesia sering juga disebut alam barzah, alam maut. Hades atau Sheol atau alam barzah itu apa? Itu adalah tempat penyiksaan sementara atau hukuman atau penjara bagi roh-roh orang jahat, pengikut-pengikut setan. Itu kalau mati rohnya ke Hades atau Sheol atau alam barzah, yang nanti pada masa penghakiman akan dihakimi, kemudian ditempatkan secara kekal di siksa siang malam yang dinamakan Gehenna atau neraka tadi. Kemudian istilah berikutnya adalah Tartarus. Itu istilah Yunani untuk menunjuk tempat untuk menahan malaikat-malaikat berdosa sampai waktu penghakiman bagi mereka. Saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian neraka itu ada. Dan Mesias yang disalib, saudara ingat ketika dia disalib, di sampingnya kanan dan kiri adalah ada orang-orang yang bagi masyarakat saat itu orang-orang sangat jahat. Dihukum salib bersama Mesias. Salah satunya ketika disalib mereka orang jahat. Bukan bertobat, tapi malah semakin jahat dengan kata-katanya yang melecehkan Mesias yang ada di sampingnya. Sedangkan yang satunya lagi itu meninggikan Mesias, mengakui Mesias orang benar, putra Elohim. Bahkan dia minta kepada Mesias kalau nanti mati itu minta diselamatkan gitu. Maka saudara-saudara, karena itu hari terakhir bagi mereka. Apa yang dikatakan Mesias kepada orang yang meninggikan dia, mengakui Mesias sebagai juru selamat, itu ada di dalam kitab Lukas 23 ayat 43. Mesias mengatakan begini, hari ini engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara tahu beberapa jam kemudian mereka meninggal. Dan perkataan Mesias tadi, hari ini engkau bersama aku di dalam Firdaus. Berarti orang jahat, orang fasik, kalau sampai batas waktu dia harus mati, tidak bertobat, maka dia tetap jahat. Berarti itu adalah masuk neraka nantinya pada akhirnya. Sedangkan orang yang menjelang kematiannya di bumi ini bertobat, ada kesempatan dia diselamatkan dan nantinya masuk surga. Tapi sebelum masuk surga atau neraka, ada penampungan sementara. Bagi orang benar kalau mati rohnya ke pangkuan Abraham atau disebut Firdaus, itu tempatnya nyaman, ada penghiburan. Nah, nanti kalau penghakiman terakhir dia diambil, kemudian ditempatkan di sorga. Sedangkan orang jahat
Kalau mati rohnya tadi kembali kepada Tuhan, ditempatkan ke Hades, alam barzah atau Sheol. Jadi itulah saudara-saudara, saatnya ada pintu-pintu untuk masuk neraka dan ada pintu-pintu masuk surga. Jadi neraka itu memang ada, tapi untuk alam roh, saudara-saudara, bukan di dunia ini, tapi di alam roh. Kalau orang sudah meninggalkan bumi ini, artinya meninggal dunia di bumi ini, itu dilihat perbuatannya, saudara. Kalau dia mengikuti jalan kebenaran dan tercatat dalam buku kitab kehidupan anak domba, dia masuk surga pada akhirnya, kekal. Tetapi kalau orang itu tidak tercatat di dalam buku kehidupan anak domba, artinya orang itu adalah orang jahat, orang fasik, pengikut Satan seperti kita lihat tadi, maka orang tersebut jelas akan masuk pada akhirnya ke neraka. Jadi saudara-saudara, kitab suci menjawab semua pernyataan yang diajukan, apakah neraka itu ada? Ya, banyak sumber saudara untuk menjawab. Ada buku-buku filsafat, buku-buku primbon, buku-buku kejawen, ada buku-buku yang ditulis oleh orang-orang tentang neraka ini. Tapi itu semua adalah pembahasan berdasarkan analisa mereka sebagai manusia. Tetapi ada satu yang menunjukkan ini kebenaran yang mutlak, yaitu kitab suci. Dan kitab Injil menunjukkan bahwa neraka itu memang ada. Wujudnya apa? Seperti sudah saya katakan tadi. Dan saudara bisa baca lagi kitab Gilyahna atau Wahyu 19 ayat 20 dan pasal 20 ayat 10. Lukas 23 tadi saudara, ayat 43. Jadi saudara-saudara, marilah kita selama di bumi ini sungguh-sungguh mencari sumber yang benar, menikmati yang benar, dan hidup dalam kebenaran. Seperti Mesias yang disalib itu menyatakan dirinya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Tempatnya Bapa di mana saudara? Di Samayim atau di sorga. Jalan sudah disediakan. Karena itu marilah kita masuk melalui jalan yang ditentukan oleh yang punya surga, yang berkuasa atas neraka. Bapa di surga menentukan jalan dan itu yang sempurna mesti. Tapi manusia-manusia pintar juga menentukan jalan masuk surga atau neraka. Karena itu pilih yang benar. Salah pilih, saudara akan menderita selama-lamanya. Saudara-saudara, diberkatilah saudara dimanapun, dan saudara yang menerima berita ini, saudara akan dipulihkan hidupnya. Tuhan Elohim Sang Pencipta langit dan bumi, Yahweh akan menuntun saudara, menyelamatkan saudara melalui jalan yang benar, melalui Yeshua HaMashiach, Mesias yang sudah mati di salib, dikuburkan di antara orang berdosa, bangkit pada hari yang ketiga, dan hidup kekal, tidak mati lagi. Itulah jalan kepada sorga. Hindarilah neraka, ikutlah jalan yang sudah ditunjukkan ini. Berkat Tuhan atas saudara, dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin.